Kita ini bangsa yang ditakdirkan hidup bersama-sama walaupun berbeda-beda. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Inilah yang membuat bangsa kita bangsa besar. Sumatera, ia tanah Suwarna Dwipa, tanah emas di barat Nusantara. Sejarah panjangnya terbentuk bak kilau logam mulia yang selama berabad telah melapisi tiang-tiang penyangga harmonisasi keberagaman. Jauh sebelum kita terlahir. Dan untuk memahami kearifan yang menyangga pesan leluhur di bumi Andalas, perjalanan menyusuri pesisir barat hingga pesisir timur Sumatera ini pun kami laksanakan. Tempat tidur termewah selama ada di kapal. Meja berangkat mewah sekali. Sumatera begitu elok. Kekayaan hayatinya yang tumpah ruah seperti digelontorkan dari surga. Sepertinya Tuhan tersenyum saat menciptakannya. Sepanjang hari, kami disuguhi lintasan sungai yang mengular indah. Pantai yang selalu memamerkan ombak genitnya. Hutan tua yang meneduhkan, perbukitan hijau kebiruan, dan area vegetasi yang membentang sejauh mata memandang. Semuanya kami lintasi seakan tanpa akhir.
Berupaya untuk memenuhi target waktu dan jarak tempuh memang penting. Namun mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga, bahkan buruk dalam perjalanan, juga tidak kalah pentingnya. Perjalanan ini menghabiskan 1 ban. Kuncinya yang mau jalan jauh sebenarnya paling tidak bisa mengatasi masalah kecil di kendaraannya sendiri. Dari sejak kita berangkat, kita sempat bertanya-tanya nih, sebenarnya bukan berharap berharap yang buruk gitu, enggak. Cuman kita selalu bertanya-tanya, kapan nih trouble muncul nih? Iya. Gitu. Karena kalau nggak tahu ya, dari pertama berangkat gue tuh selalu berpikir ketika ada masalah pasti ujungnya pasti akan bagus nih. Masalah itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Pasti muncul, sekecil apapun pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin mulus banget, nggak mungkin. Karena jalanan aja udah jadi masalah tuh buat kita, ya kan? Hari sebelum dapat lubang kayak manjang. Iya. Terus lubang kanan kiri lagi. Coba, ya Allah. Ih, gue begitu sendiri gue. Ih. Kok Google Maps gue tuh selalu berhenti ya? Target boleh, tapi tetap harus realistis. Begitu pesan dari orang-orang yang kami sayangi. Yang kami tinggalkan di rumah. Lagi pula kami punya prinsip bahwa perjalanan harus menggembirakan. Toh, komitmen dibuat tidak untuk merusak rasa bahagia, kan? Ngaco nih Google Maps nih. Ya, karena melihat situasi jalannya kayak gini. Iya. Makanya saya lihat juga feelingnya itu saya seringnya orang kayak gini. Pokoknya ntar kalau ini kada udah lurus aja, ini kan ada ntar jembatan. Kalau udah lewat jembatan ke sononya itu udah kayak jalan tol ntar. Ya. Siap, Bapak makasih banyak. Jam tidur normal, makan tetap banyak, kunci sehat, perjalanan masih panjang. Semoga alam bersahabat ya. Kalaupun hujan ya so-so lah hujannya. Terik matahari yang begitu menyengat, sekaligus cuaca yang tidak menentu, ditambah jalan berkelok yang menanjak dan menuruni perbukitan yang kadang kondisinya sangat memprihatinkan, jelas menggerus energi. Dengan beban bawaan segala perbekalan yang bobotnya hampir 80 kg, sepeda motor kami juga kerap kehabisan napas ketika harus melewati tanjakan yang begitu panjang. Petunjuk waktu tempuh dalam peta digital itu omong kosong bagi kami. Nyaris tak pernah kami gubris. Kami lebih percaya pada informasi dari orang-orang yang kami jumpai. Berapalah? Kan nggak bisa dipastikan. Kotak gitu ya. Di penghujung rasa lelah, kami selalu berharap agar bisa mendapatkan tempat istirahat yang layak saat langit menjelang gelap. Kami memang bersepakat untuk tidak melakukan perjalanan malam saat berada jauh dari lingkar kota atau wilayah permukiman masyarakat. Kita mau cari penginapan atau ngecamp di sini. Kalau mau cari penginapan nih, kita sejalan ya nih. Dekat sini, gimana? Tapi kadang-kadang kita juga harus mikir satu keamanan yang paling penting sih. Kita nggak pernah tahu kondisi yang nggak ngenakin yang bakal ngancam kita gitu. Meski kami bergerak dalam skenario perencanaan,
Tapi jujur, kami tidak pernah tahu kondisi dan situasi seperti apa yang akan kami hadapi di depan sana. Insting, inisiatif, serta spontanitas tak boleh melemah. Bingung gua. Apa? Jalannya kecil gitu. Kayaknya sih ini deh. Komunikasi juga harus terus dijaga. Perjalanan masih jauh, kerja masih panjang. Itu yang kami pikirkan. Iya. Terus sengaja jalan-jalan loh. Jalan-jalan lah. Terus itu aja Mas. Entah kenapa, perjalanan ini kami rasakan justru seperti sebuah spiritual journey. Tak sempat kami hitung berapa banyak orang-orang baik yang kami jumpai di jalan. Kita tuh menemukan banyak orang baik. Waduh. Entah itu orang yang sekedar menyapa, Kasih jempol di jalan. jempol di jalan. Dan tak sedikit pula dari mereka yang menyampaikan rasa terima kasih pada kami sesaat setelah mendengar rencana dan tujuan perjalanan kami ini. Harmonisasi dan toleransi beragama orang Sumatera harus disebarkan sebagai cerita baik. Begitu kata mereka. Sungguh menyentuh, dan itu menguatkan kami untuk terus berjalan menuntaskan tujuan. Semoga hari ini diberi kelancaran. Amin, amin, amin. Menemukan cerita empiris akar keharmonisan beragama di Sumatera sebenarnya tidak sesulit yang kami pikirkan sebelumnya. Dan menelisik kehidupan antar umat beragama di Sumatera, kami rasa seperti membaca kembali rangkuman catatan-catatan masa lalu yang bersampul kearifan lokal. Kita itu berdua ini senang naik motor, Pak. Kita itu terbesit, kita bikin sesuatu. Nah, terus kita berdua coba riset. Kita pengen mengangkat kultur agama di Indonesia yang beragam tapi sebenarnya baik-baik aja gitu. Di sini yang saya salut itu toleransi beragama itu sungguh-sungguh ada. Terjaga ya. Dari mana ini? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta. Iya. Naik ini. Motor. Berdua. Oh lala. Kalau ini kan 1887 cikal bakalnya. Ini gereja pertama di Sumatera bagian selatan. Jadi Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Lampung itu ketua Dan masih asli. masih asli. Kayunya masih asli dari tahun 38 yang diresmikan tahun 38. Kursi ini? Kursinya itu dari tahun 50-an. Nah, dulu lantainya ini. Oh, ini lantai asli. Dari tahun 38 belum pernah ganti. Itu kayunya seperti besar-besar ini. Itu. Dan mereka main pasak ya, bukan mainan Bukan paku. paku. Pasak ya. Pasak. Saya boleh ke atas itu. Boleh. Kayak tampol ya. Nah, suatu hati-hati ya kak. Ini kayunya masih kuat nih. Tombak. Keren.
memasuki rumah ibadah tua, dan mendengarkan lantunan puja-puji serta penuturan para pengabdi rohani seakan membawa kami pada sebuah lorong waktu. Nah, di Tanjung Sakti ini yang menjadi hal yang menarik adalah bagaimana leluhur senantiasa sudah menciptakan warisan tradisi agar semua itu dianggap sebagai satu saudara, bagaimana membangun yang namanya toleransi itu. Maka tidak ada yang merasakan saya bukan orang Tanjung Sakti, saya orang Jawa, saya orang ini, saya agamanya ini, tidak ada. Tetapi semuanya membaur menjadi satu, tidak ada yang memisahkan kita karena kita semua adalah satu keluarga, satu saudara. Kami di sini, ya kami bersyukurnya adalah iklim masyarakatnya yang mendukung. Iklim masyarakatnya itu berbeda. Orang di sini sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Itu adalah poin penting yang harus dipegang. Tanjung Sakti ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Meski kita berbeda, kita berusaha untuk saling membantu satu sama lain. Ketika ada musibah, ketika ada pesta, bagaimana membantu. Ketika hari raya, kita saling mengunjungi, buat Idul Fitri dusun lah, Natal dusun, Paskah dusun, Idul Adha, kami saling bersilaturahmi satu sama lain dalam kebersamaan itu. Ya terima kasih banget buat kebaikan sambutan anak Romo juga di gereja Santo Mikael, dan Committed lah Tanjung Sakti itu kita belajar soal toleransi ya. Sumatera memang menyimpan banyak kisah. Akulturasi sosial dan budaya telah menjadi bagian sejarah peradabannya yang begitu panjang. Sudut pandang tentang harmonisasi antar umat beragama pun sesungguhnya telah begitu pekat mewarnai kehidupan masyarakat di pulau yang kekayaan alamnya pernah menjadi rebutan berbagai bangsa berabad silam. Kita coba. Mantap. Enak banget. Ya, enak banget. Parah nih. Buat kaki enak nih. Oh parah. Wah, ini kopi talua nih yo. Pakai apa sih? Telur ya? Pakai telur kocok. Cuman yang diambil kuningnya doang. Kocok, pakai susu. Gua kopi susu aja. Kopi susu es. Enak. Cicipin deh.
Anjir enak. Salah satu cara nikmatin kopi talua yang enak tuh pakai sendok kecil memang. Disendokin dikit-dikit. Kita langsung ke gereja HKBP simbol dulu. Terus ada yang nanya gitu, ngapain mas, dari mana? Dan ternyata dia adalah salah satu turunannya ya. Dia bilang yang mendirikan gereja di Smolga. Manuel. Kita manggilnya Manuel. Jadi Bang Manuel nih masih satu farm sama pendiri. Iya, Mama keturunan langsung. Keturunan langsung. Cucunya Opung inilah Mama. Oh. Kalau keluarga kami semua dari Mama ini banyak di Jakarta. Informasi yang tersebar itu yang Gereja itu HKBP bukan gereja lama. Kalau kami Gadulung, sih bilangnya baru itu gereja buruk namanya. Gereja buruk. Ya, istilah sama kami sih. Karena gereja lama maksudnya. Oh, Sudah buruk oke. ya, masuk yang baru gitu kan. Itu dia. Itu istilah aja sama kami. Nah, Jadi kalau orang itu udah dibilang gereja buruk, gak tahu. Bukan HKBP yang baru. HKBP yang lama pastinya. mana lagi? Ini bangun apa nih bang? Apa mau apa dipikir bagus lahan gereja itu? Oh. Kami menoleh lebih jauh ke dalam guratan-guratan keagungan masa silam yang masih terjaga dan terpampang rapi pada tiap relung, ruang dan dinding-dinding rumah ibadah tua yang menjadi saksi bahwa harmonisasi keberagaman itu telah ada sejak dulu. Gereja nih, karena kan nilai historinya kuat banget Ya, sebenarnya. ada cita-cita kami itu keluarga-keluarga yang di Jawa pengen pulang kampung, pulang bersama. Dan memori yang gereja inilah yang pengen dilihat. Oke, masih banyak nilai-nilai historinya yang kita lihat. Ikatannya masih kuat sebenarnya. Masih. Tapi lingkungan sekitarnya turut Mayoritas ini enggak, ketika ulang tahun gereja itu banyak yang datang membantu acara itu juga. sebenarnya kayak kami misalnya kan Bata ini bang, kalau ada istilahnya sama kami itu markobas. Nah, inilah yang gotong royong warga jemaatnya, warga sekitar situ, itu loh yang bekerja. Ya karena sebenarnya dengan adanya gereja itu ya tanpa melihat golongan ya, tanpa melihat golongan agama ya, semua warga yang ada di situ kan diuntungkan kan Ya. sebenarnya, diuntungkan, lingkungan jadi hidup, Ya. ya kan, lingkungan itu jadi dikenal banyak orang. Ya. Harusnya itu jadi apa ya, jadi nilai kan harusnya. Dulu waktu kami kecil itu bang, kami waktu zaman kecil itu beda-beda agama gitu. Padahal sebenarnya kampung kami ini kampung Kristen gitu. Kami kalau misalnya tiap Lebaran, kami semua rame-rame nih, anak-anak main ke rumah yang Muslim, Lebaran lah di sana. Kalau Natal pun tahun baru gitu juga sebaliknya, yang Muslim datang bondong-bondong, campurlah berbaur semua gitu. Malah kadang nanti kalau misalnya ada acara Lebaran, yang Muslim ini anak-anak ini kan ada budaya dulu sini bang, bawa kue, nanti anak-anak ini kita kasih duit.
Oh, oke. Nah itu kayak timbal baliknya Iya, gitu iya. kan. Nah ini dari budaya dulu. Karena dia kan percampuran semua agama di sini, percampuran semua suku. Makanya dulu kan dibilang Sibolga ini kota berbilang kaum. Karena lengkap semua kaumnya di sini. Kaum apa aja ada. Nah itu yang simbol itu yang ada di sini. Makanya kalau untuk isi Bolga ini toleransi itu besar loh sih. Aku tinggal di Pandan sana bang. Di gang kami ini cuma satu yang Nasrani. Cuma satu yang Nasrani. Kalau dia lagi apa gitu, ada orang-orang yang kayak apa pesta di situ, orang Muslim pesta di situ, dibantu. Pas ketika anak dia nikah, diundangnya semua orang gang-gang itu semua. Ini khusus untuk Islam. Khusus Islam. Itu dah. Toleransi itu untuk jaga di sini. Karena aku yakin kalau sempat toleransi nggak ada Sibolga, Hancur. ini bakal rusuh semua. Kita pengennya sih mengembalikan itu lagi sih, simbol tadi itu. Ya, tugas anak muda sebenarnya. Ya. Tugas kita kan sebenarnya. Kita ada di mana, Bro? Di titik kilometer 0 peradaban Islam Nusantara di Baru. Weh, Ini monumen ini. monumennya sih oke. Tapi Kurang greget ya. nggak megah gitu loh. Lingkungan sekitarnya juga ya udah ditata. Nggak ditata sedemikian rupa. Sudahlah, kita cuma mau lewat Tapi di paling sini nggak doang. kita udah nyampe sini Ya, di titik 0 km peradaban Islam Nusantara. Kita masuk provinsi Aceh Singkil langsung ke Melabu. Sebenarnya orang Aceh itu toleransinya Ya, kuat nih. Yang dibilang oleh orang tua dulunya, kalau kita pelajari dari segi agamanya, memang itu baik. Karena ini merupakan satu persatuan. Contohnya ini masalah masjid ini dari kerajaan Hindu ke kerajaan Islam. Memang dia candi orang Hindu dulunya, punya orang Hindu. Begitu dibuatnya. Kemudian waktu Islam ini sudah berkembang, barulah di tempat ini dijadikan tempat musyawarah, tempat perkumpulan ulama, menyebarkan ke daerah lain. Karena Islam kalau di wilayah Nusantara ini Aceh yang pertama. Orang Hindunya, kemudian dia masuk ke wilayah Islam. Tidak ada diperang, tidak dipaksa. Orang Hindu dengan orang Islam bekerja sama. Mereka itu saling dukung, saling bersatu mereka. Tidak ada saling ada perpecahan.
Kalau dari cagar budaya ini dari tahun 1997 dah. Baru ini masuki kepada cagar budaya. Ya, ini yang ada diganti kayu seperti ya, berupa kayu yang sudah lapuk. Kalau lapuk mesinnya sudah dibakar ya, baru diganti. Direnovasi. Kemudian yang diganti seperti ini kayu dah. Secara keseluruhan masih asli ya. Ya, masih asli itu. Angan kami melambung jauh ke masa lalu, membayangkan bagaimana para agamawan terdahulu berikhtiar menyampaikan dan menegakkan khalam-khalam ilahi melalui cara yang damai dan bersahabat. Agama tidak didekatkan pada hal-hal yang revolusif, melainkan diusung dengan cinta kasih. Konsep beribadah dengan nilai-nilai ilahiyah dibangun selangkah demi selangkah hingga seluruh agama bisa berdiri kokoh dan hidup berdampingan. Semoga semua itu tak lekang dimakan zaman, tak koyak digerus gejolak, dan tak pupus ditimbun keangkuhan. Ini satu-satunya kan tekong paling tertua di Aceh sini. Nah, ini kayak gini aja. Sampai sekarang udah berapa ratus tahun di sini kayak gini. Kan. Dari tahun 1888 sudah berapa kali tempat ini renovasi? Sekitar 4 kali ya. Renovasi terbesar itu pada waktu 2007. Kenapa untuk ya bangunannya udah nggak layak lagi lah. Karena usia juga satu, itu kan waktu ada konflik ya rembesan sampai kebakar. Orang Chinese banyak yang pergi ke Jakarta, ke Medan. Itu berakibat pada berkurangnya jumlah umat Chinese di Fiji ya. Kalau tempat lain masih ramai. Di Langsa, Lok Sumawi, Biren ramai. Setiap masa selalu punya gejolaknya masing-masing. Dan itu bisa saja mengikis akar-akar kearifan yang telah ditanam oleh para leluhur. Sesuatu yang telah berjalan harmonis jadi mengalami pasang surut yang berulang. Gelombang besarnya pun bisa saja melahirkan ironi, bahkan trauma. Kalau masalah suku itu beda, agama itu beda. Kalau niat kita bagus, jangan niat yang enggak. Nah itu kuncinya itu. Orang ini kan agamanya kan lain, membantu umat muslim. Yang penting kan nggak saling mengejek gitu tentang agama. Dulu rame. Di sini kalau jalannya dibuat kampung Cina. Jadi sampingnya buat kampung Jawa, belakangnya kampung Aceh. Tapi nggak pernah konflik.
sama sesama masyarakat di sini masih bagus. Wah, nggak ada masalah, aman. Masyarakatnya bagus, nggak ada gangguan, nggak ada apa, nggak ada istilah bully-bully, nggak ada. Sampai sekarang masih bagus. Wihara ini juga dijaga bersama ya. Iya, iya sama-sama. Nggak ada istilah oh ini apa gangguan apa, nggak ada. Termasuk dijaga sama-sama. Kuil Sri Mariamman ini didirikan pada tahun 1884 oleh leluhur kami yang datang dari India Selatan, Tamil Nadu. Mereka, leluhur kami datang ke Indonesia ini, khususnya daerah Sumatera Utara, ini adalah sebagai pekerja perkebunan tembakau. Nah, jadi ada inisiatif daripada leluhur kami mendirikan ya kuil sebagai tempat ibadah dan juga tempat sosial dan juga tempat pendidikan. Silih berganti pengurusan kuil ini banyak hal-hal ada perubahan. Kuil yang mungkin sederhana sekali pada saat itu sampai semegah ini. Tahun 1959 dibentuklah Perhimpunan Sri Mariamman. Pada Agustus 1988, kuil ini dipugar total, direnovasi total. Kalau mengenai namanya ya warnanya yang ginjreng-ginjreng, ini adalah pertama, ini budaya dari India Selatan. Dan juga tidak terlepas dari namanya Triita Karana. Yang satu, kita mendekatkan diri ya secara horizontal ke atas, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang secara horizontalnya kita juga menjaga kerukunan sesama umat. Yang ke bawahnya kita diwajibkan menjaga, melestarikan, menjaga bumi ini. Kuil ini juga kunjungan wisata, baik itu mancanegara maupun yang dari dalam negeri lagi. Dan juga kunjungan ataupun penelitian mengenai teologi, budaya, adat istiadat, dan tentang agama Hindu juga. Tapi dengan tidak menyalahkan agama lain. Akidah tersendiri, dogma tersendiri, ritual tersendiri, ajaran tersendiri. Jadi ini nggak bisa disatukan. Yang bisa kita adalah persaudaraan, ialah kerukunan antara satu dengan lain. Tinggal kita merawat kebinekaan ini, tinggal menjaganya gitu. Untuk generasi kita penerus nanti. Perjalanan kami cukupkan dengan segunung rasa syukur. Sesungguhnya ini bukan soal seberapa jauh perjalanan yang kami tempuh. Ini bukan perkara seberapa lama kami berpetualang, tapi seberapa banyak hikmah yang bisa diambil untuk kami bawa pulang, menjadi titik berpikir, memaknai indahnya warna keberagaman. Ngantuk. Mau bensin Jo? Hebat banget. Bercanda ya. Dan ngopi, ngeteh, jalan-jalan pohon durian ya. Mas pembalap. Kopi Sipirok pakai gula aren, dicelupin kayu manis.
Gue kalau sarapan pagi nasi gitu ya, berat gitu, itu panjang umurnya ternyata. Kenapa kita berdua tidak ada niat ke 0 km? Nggak ada di kepala gua gitu. Karena buat gue project ini lebih 0 km dibandingin 0 km. Iya.